Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraudah Ihsania Bialani, NIM J0141911017. Saya adalah mahasiswa koas Departemen IKGA. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan prosedur penambalan pada gigi anak menggunakan GIC dan komposit. Pertama, kita mempersilahkan pasien masuk dan mempersilahkan pasien untuk duduk di dental unit. Setelah pasien duduk di dental unit, maka kita sebagai dokter memperkenalkan diri, siapa nama kita, dan kita adalah dokter yang akan memeriksa si pasien nanti. Dan setelah itu kita melakukan anamnesa dengan menanyakan identitas dan keluhan utama pasien datang ke klinik ini. Setelah kita melakukan anamnesa, maka selanjutnya kita melakukan pemeriksaan objektif, yaitu pemeriksaan klinis pada pasien. Namun sebelum itu kita harus melakukan hand wash atau hand rub dengan 6 langkah cuci tangan yang baik dan benar. Setelah itu kita menggunakan APD dengan didahului penggunaan masker duluan. Setelah penggunaan masker, kita menggunakan lalu handphone. Setelah kita menggunakan APD yang lengkap, kita menggunakan APD kepada pasien untuk menghindari infeksi silang antara dokter dan pasien. Setelah kita mendapatkan diagnosa dan inform consent dari pasien, maka kita selanjutnya melakukan tahap perawatan. Namun sebelum itu kita harus menyiapkan dulu alat dan bahan yang akan digunakan nanti. Yang pertama ada alat OD, terus ada instrumen plastik atau plastik instrumen, dan bahan GI yang nantinya akan digunakan untuk GI, dan glass plate dan syringe spattle. Tahap pertama untuk melakukan penambalan GIC, yaitu kita menginstruksikan pasien untuk berkumur terlebih dahulu. Silakan berkumur deh. Setelah itu kita melakukan isolasi pada daerah kerja menggunakan cotton roll. Setelah daerah kerja sudah diisolasi, kita melakukan pengeluaran pada jaringan karies menggunakan handpiece dan rambut, sekaligus membuat outline foam dan retensi untuk GIC. Setelah jaringan karies sudah dikeluarkan dan terbentuk outline foam serta retensi untuk GIC, maka kita melakukan pengaplikasian GIC. Namun sebelum itu, bahan base dan katalis dari GIC diaduk hingga homogen di glass plate menggunakan syringe spattle. Base dan katalis diaduk hingga homogen, lalu diambil menggunakan syringe spattle dan diaplikasikan ke gigi yang akan ditambal. Setelah diaplikasikan, kita memastikan untuk bahwa tambalan tersebut sudah baik dan sesuai anatomi. Namun untuk lebih memastikan, kita menginstruksikan pasien untuk menggigit articulating paper untuk mengecek oklusi dan tambalan dari si pasien, apakah ada tambalan GIC yang berlebih. Setelah digigit, kita ambil articulating paper dan mengecek apakah ada tambalan yang berlebihan. Jika ada tambalan yang berlebih, kita melakukan preparasi atau penghilangan dari tambalan-tambalan yang berlebih tersebut. Kita lakukan penghilangan, setelah itu kita lakukan finishing dan polishing. Setelah finishing dan polishing selesai, maka perawatan untuk GIC selesai. Setelah itu, kita melakukan post instruksi untuk si pasien yang telah melakukan penambalan GIC. Post instruksinya yaitu, pertama, adik, setelah ini karena adik sudah dilakukan penambalan, jadi jangan dulu dipegang-pegang atau dikorek daerah yang sudah ditambal itu ya. Setelah itu pastikan adik untuk mengurangi makan gula. Adik harus makan makanan yang bergizi seperti buah-buahan, dan adik harus menyikat gigi secara rutin. Berapa kali? 3 kali sehari. Iya, 3 kali atau minimal 2 kali sehari. Alat dan bahan yang digunakan untuk penambalan menggunakan komposit yaitu ada alat jempol sama seperti Dian tadi, terus ada juga instrumen plastis, selanjutnya ada bahan bonding, ada bahan esa juga, ada lace curing,
dan tidak lupa juga komposit sesuai warna gigi pasien. Oh ya, kita juga harus menyiapkan articulating paper untuk mengecek polusi pasien nanti, dan kita juga harus menyiapkan matriks untuk memisahkan antara interdental gigi yang akan dilakukan perawatan penambalan dengan gigi tetangganya. Tahap pertama untuk melakukan penambalan menggunakan bahan komposit yaitu menginstruksikan pasien untuk berkumur terlebih dahulu. Silakan berkumur, Dek. Lalu kita melakukan isolasi pada daerah kerja. Lalu kita melakukan pengeluaran jaringan karies menggunakan handpiece dan rombur. Setelah itu kita melakukan pembuatan outline foam tetap menggunakan rombur. Setelah itu kita menyempurnakan kavitas dan membuat retensi menggunakan straight fissure wood. Setelah itu kita lakukan pembilasan dan pembersihan, lalu kita keringkan. Setelah sudah dibersihkan dan dikeringkan, kita isolasi daerah kerja. Kita isolasi lagi daerah kerja menggunakan cotton swab. Lalu kita aplikasikan bahan eksa. Pastikan daerah yang diaplikasikan bahan eksa tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Setelah bahan eksa sudah diaplikasikan, kita tunggu 20 detik, lalu kita bilas dan kita keringkan, namun tidak terlalu kering. Setelah itu kita aplikasikan bahan bonding. Setelah kita aplikasikan bahan bonding, kita aplikasikan Nicure selama 20 detik atau sesuai petunjuk pabrik. Setelah kita melakukan tadi pengaplikasian bonding dan sudah di Nicure, maka kita aplikasikan bahan resin komposit. Resin komposit yang sesuai dengan warna gigi. Kita ambil menggunakan plastik instrumen, lalu kita aplikasikan ke gigi pasien. Setelah itu kita ratakan dan kita bentuk sesuai dengan anatomi gigi dari pasien. Setelah sudah membentuk anatomi gigi pasien, kita lecture kembali selama 20 detik atau sesuai petunjuk tadi. Lalu setelah itu kita cek lagi menggunakan articulating paper, apakah ada tambalan yang berlebihan. Setelah itu kita mengecek dan bertanya kepada pasien apakah si pasien sudah merasa nyaman atau merasa ada yang mengganjal. Dek, setelah adek tadi menggigit itu, apakah ada yang mengganjal? Coba gigit. Ada yang mengganjal? Tidak. Oke. Ketika pasien sudah merasa nyaman, berarti itu tandanya tidak ada kelebihan dari bahan tambalan. Maka kita lakukan finishing dan polishing. Setelah finishing dan polishing selesai, kita menanyakan kembali kepada pasien apakah sudah tidak ada daerah-daerah yang mengganjal atau yang mengganggu pada mulut pasien. Apakah sudah nyaman, Adek? Sudah. Nah, setelah itu kita memberikan instruksi kepada pasien. Jadi Dek, karena gigi Adek baru sudah ditambal, jadi setelah ini jangan dulu pegang-pegang atau mengorek-ngorek daerah tersebut, dan pastikan Adek tetap rajin menyikat gigi, yaitu 2 kali sehari, pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Dan pastikan Adek untuk mengurangi mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung banyak gula seperti permen, coklat, dan Adek harus membiasakan untuk mengkonsumsi buah-buahan atau makanan-makanan yang sehat. Terima kasih.